Berdoa dulu yuk. Sebelum mulai, mari kita berdoa mulai. Oke, hari ini kita belajar IPA soal kemarin di sekolah apa? Gelombang cahaya. Oke, cahaya itu apa kemarin waktu di sekolah? Waktu Krisel belajar tentang apa sih cahaya? Sumbernya dari matahari. Tapi iya, api. Pintar. Terus apa lagi? Kalau di ruangan ini ada cahaya dari mana, Nak? Lampu. Pintar. Jadi sebenarnya cahaya itu apa sih? Cahaya itu sebenarnya apa sih? Entah. Apa yo? Cahaya ya cahaya. Cahaya itu suatu Energi yang dapat dilihat oleh mata. suatu energi selain dilihat oleh mata bisa dirasakan panasnya, ya nggak? Kan cahaya itu ada panasnya. Nah, kalau sifat cahayanya itu cahaya ada berapa? Ada 4. Yang pertama Api, lampu, kilat, sinar matahari. itu sumber. Kalau misalnya cahaya sifatnya itu 4, itu jangan ditutupin. Sifatnya itu ada 4 nih. Cahaya dapat menembus merambat lurus. Habis itu yang terbaru. Terus Ke kanan dikit. ke kanan dikit. Kemana? Gimana? Duduknya. Ke sini geser. Nah. Oke. Cahaya dapat merambat lurus yang pertama. Yang kedua apa? Dapat Dipantulkan. Dapat yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Keempat, cahaya menembus cahaya bening. Yang kelima benda apa? bening. Ya, benda bening. Yang kelima dapat diurai. Keenam dapat bentuk bayangan. Kalau misalnya yang di buku, contohnya nih yang di halaman 68, sifatnya tuh 4. Nah, tadi sama, cuman ternyata ada tambahan di sekolah. Yang pertama, cahaya itu dapat diuraikan. Yang kedua, sama cahaya dapat membentuk bayangan. Itu adalah materi tambahan di sekolah. Nah, terus sumber cahaya tadi ada apa aja? Api, lampu, terus apa lagi? Sinar matahari, terus apa lagi? Lampu. Udah tadi. Kilat ya. Terus apa lagi? Udah. Nah, dari sifat-sifat tersebut apa yang Krisel belum bisa? Maksudnya? Dari sifat ini apa yang masih bingung? Apa bedanya sama merambat lurus kah? Atau sama yang dipantulkan? Udah sih. Atau misalnya kalau menembus benda bening itu yang seperti gimana contohnya? Atau misalnya kalau yang dapat dibiaskan itu gimana misalnya? Yang masih bingung adalah sifat cahaya yang dapat menembus benda bening sama cahaya juga dapat dibiaskan itu. Ini sama ini. 45 doang. 45 itu berarti cahaya dapat diuraikan. Sama dibiaskan. Kalau dibiaskan, kamu ingat nggak? Misalnya nih Miss masukin ke dalam gelas ini ya. Terus kita masukin nih pensil ceritanya. Ternyata di sininya tuh dia tiba-tiba bisa menekuk gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti artinya ada sebuah benda yang dibiaskan. Dibiaskan itu artinya posisi ikan yang dilihat mata bukan posisi aslinya katanya. Jadi misalnya nih ada sebuah ikan di akuarium, posisi ikannya ternyata ketika dia berdiri itu sebenarnya bukan di posisi ketika di dalam akuarium. Iya kan, benar kan? Jadi kan ceritanya berdiri. Ikannya ngapain dong di akuarium? Berenang posisinya dia ngapain? Masa gini? Posisinya kan tegak kan dia ikannya. Tapi kan gini, nggak gini. Ini kan berdiri. Ya kalau manusia kan begini, kalau ikan kan begini tegaknya. Nggak gitu. Berarti ikannya berenang. Ngambang. Ketika posisi ikan yang kita lihat di dalam akuarium tersebut, ternyata dia misalnya kita lihatnya dia di tengah nih ya kan. Misalnya ini akuarium, terus nih ikan yang di depan kita nih. Kita pikir posisi dia di sini kan. Padahal sebenarnya dia mungkin di kanannya atau ke kirinya gitu. Nggak pas di tengah-tengah. Kenapa? Karena di
dibiaskan oleh Ya. cahaya kayak gitu. Jadi seperti kita melihat sebuah pensil kalau kita masukkan ke dalam gelas tadi tuh kayak bengkok. Masukin. Jangan dong, kotor nanti Miss gak minum. Nakal nih. Lalu yang kedua yang tadi kamu bingung di cahaya dapat diuraikan gitu. Oke. Nah, cahaya yang dapat diuraikan itu contohnya kayak pelangi. Kamu udah pernah lihat pelangi secara langsung? Kamu tahu nggak warna pelangi itu ada berapa? Apa tuh? Me, Biji kuning. ya me itu apa? Merah, Aku mau biji kuning. merah, hijau, kuning, Kuning langsat. bukan kuning langsat, merah, hijau, kuning, biru, terus ninya apa? Ini indigo. No, Mejiku hibiniu. Kan ada indigo. Ada ungunya juga, terakhir tuh ungu. Terus Kan ada indigonya juga. ada indigo, iya sih. Emang iya? Enggak, Iya. masa? Coba mana sini. No. Ada sini. Nggak percaya. Mana coba? Di mananya? Coba tulis. Tar dulu, merah, kuning, hijau, biru, jingga, merah, jingga, hibi, ni-nya tuh apa yo? Indigo. Bukan, tulisannya Mexico niu. Ayo coba ni-nya apa? Enggak, ini in-nya tuh indigo. Niu. Enggak, merah. Ininya tuh indigo. Merah. Jingga, kuning, kuning, hijau, biru. Ninya apa ya? Indigo. Bukan. Udah iyain aja sama. Enggak, bukan itu. Dari N, huruf dari N apa ya warna? Indigo. Bukan indigo. Kalau indigo itu in. Kalau ini ni, depannya ni. Tapi dulu ada indigonya. Nil, bukan nilam dong. Ni. Mejiku hibiniu. Pokoknya warnanya ada 7. Nah, ketika hujan itu kan kalau habis pelangi, Miss pernah lihat tuh. Jadi bentuknya kan dia kayak gini nih. Bentuknya. Gini. Ada lapisannya nih kayak gini. Tuh, beneran. Ini loh. Makin warna ke bawah tuh makin kecil gitu. Kayak nanti di sininya tuh dia kayak ada lapisannya gitu. Nanti yang paling luar tuh kayak ini kan ada awannya. Iya, biasanya kayak gitu. Tapi aku nggak pernah lihat. Nah, kontras warnanya tuh cakep banget. Apalagi kan langitnya waktu itu masih warna biru kan. Karena biasanya pelangi itu munculnya ketika ada matahari. Kalau nggak ada matahari nggak akan bisa kelihatan dan nggak akan terjadi yang namanya pelangi. Karena itu adalah sifat dari cahaya, yaitu cahayanya diuraikan. Itu sampai sini oke nggak? Bisa bedain nggak? Kalau cahaya benda bening, contohnya kayak kalau pagi-pagi nih ada sinar matahari masuk ke rumah ya kan melalui kaca. Kenapa? Karena bendanya transparan. Mejiku hibiniu. Ninya apa ya? Nila mah ikan nila. Kayaknya nil. Itu indigo. Bukan tahu. Ntar kita cek ya. Kita cek. Tahu. Setahu Miss bukan. Tapi ada indigonya seingat aku. Nilam, bukan nilam apa ya? Ya kali nilam. Ya udah. Terus apa lagi? Udah itu aja. Kalau misalnya cahaya merambat lurus artinya gimana? Contohnya kayak apa? Ya dia bergeraknya lurus ya. Contohnya misalnya ada ruang tertutup, ada dinding misalnya kayak di sini gelap, tiba-tiba siang hari pas dibuka matahari dari kaca ini sampai ke kasurnya Krisel tiba-tiba jadinya warnanya kuning ya kan? Kalau misalnya lagi gelap gitu kan, masih gelap
Terus habis itu kalau cahayanya dapat membentuk bayangan. Nah, ini nih. Ini sangat unik nih. Kenapa unik? Karena kalau misalnya Miss lagi jalan pas ada matahari, kan Miss badannya agak gemuk kan. Tapi di bayangan Miss tuh jadi kurus tahu. Halah diedit. Gak diedit. Beneran. Kok dia nganggepnya diedit. Realnya gambarnya pas lagi jalan gitu, nanti dia jalan tek tek. Ih, kok aku langsing gitu tahu. Jadi bayangannya lebih menciut. Ya udah difoto biar aku percaya, nggak percaya. Jadi nanti kalau misalnya udah lihat ya. Nanti kalau beneran kurus di bayangan gimana? Tapi kan nggak nyampe seaku. Enggak sih. Seberapa? Tapi lebih kecil daripada badan asli aku. Jadi dia lebih kayak gini. Dia lebih langsing. Tapi maksudnya kayak seberapa? Sembah gitu. Seberapa apanya? Seberapa kurus? Iya, sembah. Kayaknya kalau aku bilang dari porsi badan aku, setengah badan aku deh. Mengecilnya setengahnya. Masa aku? Enggak lah, kamu mah masih di bawah setengah aku lah. Nggak tahu setengahnya berapa? 50. Enggak lah, aku kalau setengah itu berarti kisarannya ya gitulah. Pokoknya posisi badannya 70. itu agak mengecil dan aku suka kalau jalan di ada bayangan, berasa langsing. Nah, menembus benda bening tuh apa aja yang misalnya Krisel tahu? Kaca. Selain kaca, jendela kan ada kacanya juga. Terus apalagi? Toples kaca, gelas kaca. Sama aja, itu ada kaca-kacanya Ya juga. apa-apa. Iya, oke deh. Ngalah dia. Tapi tahu kan berarti maksudnya? Iya nanya nih. Sekarang cahaya dipantulkan. Kalau cahaya dipantulkan contohnya apa? Ini kayak bisa mantul. Contoh. Jadi biasanya kan kayak Ingat nggak dulu Miss pernah cerita kalau misalnya alas nih di bawahnya iya kan kayak gini. kertas hitam. Terus ini cahayanya naik lagi. Iya, misalnya ada kertas hitam nih. Kalau permukaan datar kan naiknya lurus. Iya betul. Tapi kalau nggak datar ya belok-belok juga cahayanya. Iya benar. Jadi kalau permukaannya nggak datar berarti dia akan melakukan pemantulan yang sesuai dengan dasarnya. Jadi kalau misalnya dia agak berkelok berarti nggak lurus. Kalau digambar tuh tetap lurus, tapi kalau misalnya ininya tidak terlalu lurus gitu. Oke nggak nih? Iya. Kenapa harus ditutup? Kan nggak apa-apa tahu. Nah, ini pemantulan tuh di sini ada 2 di sekolah, dikasih tahu sama gurunya. Ada catatannya bahwa dia bilang dipantulkan benda mengkilap itu ada 2 jenis. Yang pertama pemantulan baur, yang kedua pemantulan teratur katanya. Jadi kalau pemantulan baur itu pemantulan yang mengenai permukaan tidak rata, sedangkan pemantulan teratur itu terkena permukaan bidang pantul yang rata. Aduh. Dah, sip. Masa iya dong? Masa iya? Dah, terus habis itu apa lagi? Kesimpulan. Oh, ada nih, sifat pengamatan sifat-sifat cahaya dia bilang. Contoh misalnya ada bayangan terbentuk karena adanya cahaya. Cahaya dapat merambat lurus. Jika ada benda yang menghalangi, akan ada bayangan benda tersebut. Jika mendung, bayangan belum tentu terlihat. Iya benar, karena kalau mendung berarti kan cahayanya redup. Kayaknya before after ini. Oke, bisa. Nanti. Tidak. Masa ditulis di situ? Jangan lah, itu privasi, tidak boleh. Perempuan itu privasinya ada 2. Oke. Terus habis itu dia bilang ini pasti di sekolah kamu dikasih sheet gitu ya, benar nggak sih Miss?
kayak ada kertas LKS-nya, lembar kerja siswa. Terus ada yang namanya Indra membawa cermin gitu-gitu. Ibu Indra. Iya kayak gitu. Terus kamu langsung ngambil Tapi kesimpulannya gitu berdasarkan Tapi cerita itu gitu. Gini aja deh. Atau gimana? Atau nonton video? Ya aku nyalanya di rumah. Oh, ngerjainnya di rumah. Jadi kan itu pas itu lagi apa namanya, lagi hari H minus H1 sebelum tes. Minus Terus H1 sebelum tes. ya. Oh, yang tes SMP tuh. Suruh kerjain ini gitu. Oke. Kalau gitu sekarang Miss mau kasih latihan soal tentang cahaya. Ada nih di buku ini, coba kita kerjakan ya. No. Alasnya lagi. Tidak boleh dikasih tahu. Oh ya udah deh, tulis aja. Jangan tidak boleh gitu ya, tidak boleh gitu. Nanti ya. kan dicoret-coret kak, nggak kelihatan. Oke. Yang PG-nya kan udah nih. Soal yang nomor 1 coba kerjain di Kayaknya buku. berapa? Terus. Oh, pengennya. Nggak mau kurang. Enggak, segitu aja. Aku kalau kekurusan jelek nanti. Nomor 1, sendok yang disimpan dalam gelas terlihat bengkok. Sendok bukan sendi. Cie yang salah ya. Cie yang ngefans ya. Mbak aku lebih ngefans kayaknya. Iya, oke. Terus sama lu. Terikat ya, awas. Nomor 1, sendok yang disimpan dalam gelas terlihat bengkok. Hal ini menunjukkan sifat-sifat cahaya itu apa tadi? Dibiaskan. Pinter. Tulis yang benar. Semangat. Mentang-mentang aku empuk ya. Aku tahu sih. Lama banget ternyata ya. Apanya? 45 menit. Lanjut, dibiaskan. Nomor 2, ketika senter apa tuh dia bilang? Centar Menai tembok, cahayanya tidak bisa diteruskan karena apa tuh? Makasih ya. Tidak bisa diteruskan karena apa tadi? Karena apa tuh? Karena tembok termasuk. Nah, tembok itu apakah dia benda yang bisa diterus? gelap. Iya, tulis. Dia bukan termasuk benda bening, tulis gitu. Benda gelap, udah jawab gitu aja. Ya Allah Tuhan. Kalau Esa jangan gitu jawabnya ya. Enggak. Jawabnya karena tembok. Ya enggak lah, kalau di sekolah ngapain? Iya kan. Jadi harus semangat. Ini ntar kalau kelihatan gimana nih posisinya ya. Lanjut, nomor 3. Jika cahaya mengenai permukaan yang rata dan licin, pantulannya akan terpantul ke satu arah saja. Peristiwa ini disebut apa ayo? Tadi kan datar, pemantulan rata. Berarti apa? Pemantulan Tadi kan Miss bilang. Pemantulan Terus jika yang mana sih? Ini. Ini yang nomor 3. Peristiwa ini disebut Pemantulan baur. bukan, kalau baur tidak rata. Tadi yang teratur apa nih tuh baca? Rata. Teratur. Ini kira-kira kami. Ternyata kamu tuh konsennya kurang ya. Miss baru ngomong loh tadi. Tapi nggak apa-apa. Mungkin karena capek. Tadi habis itu kan ekskul ya. Iya. Ekskul apa tadi? Dikerjain sama adik kelas. Suruh ngapain? Ditanyain, kamu suka? Ya, yang digunakan kamera lah pakai nanya. Iya, kamera tuh bisa nangkap cahaya loh. Nangkep Kak Windy. Bisa. Kameranya masih muat kok kalau foto kita. kamu sangat pengen ngerjain aku ya. Terima kasih loh. Terima kasih guys, terima kasih. Oke, nomor 1 esai. Coba kerjain di sini. Apa yang dimaksud dengan pembiasan? Apa yang Ya bias. Ya, bias tuh apa tadi? Bias K-pop. Kok bias K-pop sih? Ayo tulis di sini. Apa yang dimaksud pembiasan?
Wah, bukunya udah mau habis lagi. Tenang, aku mau kasih kamu hadiah yang ada princessnya gitu di sana. Mau. Apa buat buku tulis, Mau. buat buku les. Mau. Aku udah beli. Ada Snow White, terus ada Belle. Tapi aku kesukaan aku Belle sih. Belek kan? Bukan ya, Belle. Tulisannya Belle. Selain itu, Selain itu suka Aurora sih. aku mau. Ada kok yang Aurora kayaknya, tapi gabungan gitu. Sama? Ada sama apanya gitu. Pokoknya kerjain dulu nih, apa yang dimaksud pembiasan? Tadi ada loh di sini. Apa yang dimaksud pembiasan? Dibiasakan. Tapi di sini ada lagi loh tentang radar, radio detection and ranking. Iya, ranking. Ini bukannya itu ya, manfaat bunyi kemarin radar itu. Enggak. Oh, sonar ya, sonar aktif, sonar pasif deh kalau bunyi. Soalnya kan deketan. Jangan ditutupin sayangku cantik, manis. Ayo tulis, apa itu pembiasan? Pembiasan adalah, ini tulisannya mana tadi sifat-sifat? Oh, di sini. Pembiasaan. Pembiasan tuh jatuhnya kayak ini bukan sih? Kok pembiasaan? Pembiasan. Iya, Kok jadi pembiasaan? Pembiasan adalah apa coba? Kalau dari berdasarkan contoh ikan tadi, ternyata posisinya tuh tidak sama seperti apa yang kita lihat. Jadi tidak sama dengan posisi. Dapat dibelokkan. Iya, pembiasan adalah proses Peristiwa cahaya. membelokkan suatu objek benda. Pintar. Peristiwa cahaya membelok. Duh. Padahal ini udah di swing, udah deh. Apa nggak usah di swing? Nggak mau. Nggak usah di swing. Nggak mau. Oh ya udah. Panas. Takutnya kedinginan. Enggak. Lanjut. Terus apa lagi? Peristiwa cahaya mampu membelokkan membelokkan benda. Tuh. Lanjut. Nomor 2 soalnya. Sebutkan awas nih, ditutupnya nih tutup saya. Sebutkan sifat-sifat cahaya yang kamu ketahui. Tadi ada apa aja sifatnya? Ada 6, coba tulis. 1, apa aja tadi? Mikir dulu aku sendiri. Ya aku sambil makan roti boleh nggak? Salah. Terserah. Itu artinya iya atau enggak nih? Terserah, berarti tengah-tengah. Oke deh. Terserah sama dengan tengah-tengah. Ntar aja deh. Coba dulu ya. Apa itu, ayo? Sifatnya ada 6. 1, apa tadi? Kamu ngapain sih, Nak? Nah, ya Allah. Senang banget kayaknya dia. Screen time dia senang banget loh. Tangannya nggak usah ditutup juga, keles. Kurang lengkap itu kalau jawabnya gitu. Depannya harus ada kata apa ya? Masa nulisnya dibiaskan aja? Ayo tulisnya yang lengkap. Ya udah, coba. Apa? Cahaya. Yang gampang dulu aja tuh, yang kata kamu dia geraknya kayak gini tadi. Apa yang kayak gini tadi geraknya? Cahaya dapat apa? Maksud lurus. Tulis itu kan
nggak boleh malas. Nanti latihan nih soal esai loh. Ayo. Nanti berujung matematika. Ayo abis ini MTK. Nggak apa dibiasakan udah gitu aja. Apanya yang dapat dibias, objeknya tuh mana? Cahaya. Kalau Miss dulu kalau males tuh ada tulisan pertama tuh ada cahaya, baru bawahnya garis strip 2 garis gitu. Kalau nggak ditulis apa objeknya nggak tahu sayang. Cahaya dapat dibiaskan. Lanjut. Apa udah enggak ya? Lebay kali lah. Sabar. Nah, itu kan ini pakein aja nih biar jelas. Udah mulai habis. Soalnya filmis kamu bentar lagi ulangan tahu. Iya. Ya kan IPA-nya? Ramalan calon mama. Calon mama banget. Nih buku tugasnya coba kita lihat. Ada PH enggak? IPA buku apa nih? Buku doang. Iya. Pulangnya, Besok buat kompos sih. kok pulangnya jam 9 cepet banget. Iya, nggak tahu. Oh tadi kamu ada acara Sin Festival. Iya seru banget. Nggak seru banget sih. Bisa aja sih. Nonton film apa? Kartun atau Indonesia? Realistik. Wis. Realistik atau film indie atau film ini apa? Dokumenter. Ya pokoknya film. Tentang apa? Sampah. Tentang apa? Pokoknya tentang air. Jadi suruh ngambangin koin. Ngambangin koin. Dilempar koinnya gitu. Enggak, pakai paperclip dibentuk L terus habis itu. Tapi itu temen aku disuruh kayak pakai sabun cuci piring. Ya udah, terus habis itu air terus dicampurin sabun cuci piring, terus di kelas dikasih air hangat, terus habis itu kita nyampurin gula, terus habis itu campurin pelan-pelan, terus habis itu pakai sedotan bentuk segitiga. Terus pas diangkat tangan kita harus dikenain sabun dulu, terus habis itu masukin. Jadi koin yang ngambang berhasil. Kok koin? Tadi kata kamu Beda cerita yang satunya. Oh beda cerita. Terus sedotan segitiganya ngambang nggak? Enggak, udah gitu doang. Enggak gitu. Udah lah nanti. Ih, orang Miss nanya. Kan yang itu satu lagi beda lagi. Yang sedotan dia dicuci terus ini. Terus sedotannya kalau udah dibentuk segitiga, stepnya apa udah selesai itu aja. Hasil airnya cuman sedotan segitiga aja. Gak gitu, lihat aja deh nanti. Ya oke deh. Gak gitu nggak tuh. Kok dia yang ini loh. Ya. Diuraikan. Pinter. Contohnya apa? Contohnya Tadi yang kita bilang Mejiku Hibiniu apa tuh? Prisma itu. Bukan. Apa ya? Nila mah ikan. Nilam. Kayaknya bukan nilam deh. Nila warna pink. Iya emang. Enggak, setahu aku Emang Nila. kau ini gak pernah makan ikan? Nila itu enggak warna pink, setahu Miss orange gitu. Iya, tapi kan mirip-mirip aja sama pink. Peach gitu deh. Udah ngalah aja pokoknya pink. Enggak sih, kalau aku lihatnya enggak pink. Ya emang gak pink sih, tapi aku mau rambutnya pink. Ya udahlah. Rambutku Oh besok pulangnya cepet. Oh berarti besok nggak ada lomba. Besok jemput adek kok juga. Enak lah, asik besok bikin kompos, seru banget dong. Terus tapi kotor tangannya. Emang nggak bawa sapu tangan atau itu yang plastik? Minta tolong lah.
Nanti kamu bawa besok. Kok aku udah diminta dibawain Davina. Antisipasi, takut Davina lupa. Tapi aku udah ngingetin dia, udah aku pin. Lanjut, cahaya dapat diuraikan. Terus yang keempat. Yang keempat apa? Cahaya. Tadi apa? Ada 6. Kamu udah jawab merambat lurus, terus dapat dibiaskan. Belum. Terus dapat diuraikan. 3 lagi. Kau ini 3 lagi guys. Dapat kawin. Saya dapat hatinya kawin. Salty. Aku serasa dirayu-rayu loh. Mau minta apa emang aku? Gak tahu loh, kamu yang rayu aku loh. Padahal dia aja mau ngerjain. Dapat merambat lurus. Kan udah merambat lurus. Belum. Bentuk bayangan. Ya, aku kasih tahu dong tadi. Kupikir yang itu ternyata membentuk bayangan. Oke, 2 lagi. 2 lagi. Yang tadi kamu bilang dari sini terus nanti dia ke sono gitu. Tapi kalau lurus nanti dia kembalinya juga akan lurus. Berarti itu apa? Cahaya dapat apa? Dapat apa ya? Dari gini terus gitu. Apa? Jadi dapat apa? Apa? Ayo, kau pasti bisa. Pasti nyontek di sana. Enggak, ini buku tugas. Nih lihat kamu apa aja sih? Udah PH apa aja? Lihat belakang. Apa tuh? Itu urutannya. Urutan ulangannya. Enak aja. Itu urutan buku tugasnya tiap hari sama aja. Oh, ini jadwal di sekolah. Iya. Lah, guru bahasa Inggrisnya kenapa tanda tanya? Pasti itu belum tahu Cahaya dapat merambat lurus, terus apa lagi? Bentuk bayangan dapat diuraikan. Terus habis itu dapat ya? Cahaya dapat dari sini ke sana. Tadi kamu bilang apa itu? Dibelokkan. Bukan, dibelokkan tadi kan udah bias. Dapat menembus benang bening. Yes. Satu lagi. Kok satu lagi? Oh iya. Kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, baru 5. Iya, masih ada satu lagi. Terakhir, apa Kak? Hin. Yang itu loh, hin yang tadi kamu bilang kalau dirata dia bisa kembalinya juga dapat dibantungkan. Nah, that's right. Yuhu. Ini ada pelanginya, tahu? Kelihatan nggak? Tuh, nih. Mana? Itu gara-gara spray loh. No, kelihatan nggak tadi? Mana tadi? Dari bawah biasanya. Tuh. Mana? Oh iya, ada tahu. Di lampu coba, di lampu. Hah? Kalau di lampu nggak ada, malah nanti kelihatannya tuh di atas sini tadi. Tuh dari sini nih. Maaf. Di atas kamu lihat ininya. Iya. Iya kan? Coba tuh. Iya, kelihatan dikit tapi. Iya, itu tuh Magic Hibinio-nya tuh. Coba dicek.
Warnanya cuma 3. Enggak, ini kelihatan loh. Tuh. Tapi nggak Biru. biru. Tuh ada biru, kuning, merah. Pokoknya semakin kamu kesini semakin kelihatan. Coba. Oh iya. Biru, kuning, merah, udah cuma 3 doang. Hijau ada tahu? Dikit. Oh iya, dikit. Coba sana lagi sana. Putih. Itu putih bening airnya, nggak dihitung. Ya udah. Kuning, Merah, kuning aja. kuning, Hijau, biru, hijau. ungu Gak ada ungu. ada itu di atasnya biru. Oh iya, ada dikit. Aduh. Aduh, anak ini. Ya kan, pelangi itu tahu. Itu tuh masih kelihatan. Masih kelihatan tahu tuh. Beneran kelihatan. 10 menit lagi ya. Iya, ya cepat makanya. Dapat dipantulkan. Yes. Oke, Miss periksa nih yang ini. Mati Oke. Benda gelap iya, tapi yang benar adalah karena tembok. Bukan benda bening. Nanti kalau esai nulisnya gitu ya, biar nilainya sempurna. Satu arah saja, pemantulannya rata. Kamera, oke. Satu karena peristiwa pembelokan suatu benda. Sip, pintar. Pembiasan bisa terjadi kalau ada medianya 2 ya, cahaya dan air. Gak bisa kalau cuma cahaya aja atau air aja. Ingat ya. Sifatnya dapat dibiaskan. Diuraikan lurus. Oke, sip. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kamu nanya. Khusus nanya. Selanjutnya, selain sifat, di bukunya ada lagi materi yang baru tentang cahaya. Baru kemarin ini materinya ya kan. Dia bilang kalau manfaat dari Aku tuh sebenarnya baru tahu koin tuh bisa ngambang. Yang mana? Koin. Oh iya, kamu baru tahu? Iya. Ya itu ilmu baru lah. Itu ada ilmu fisikanya tuh. Gimana caranya si koin itu yang tadinya berat volumenya dibikin beratnya sama dengan air. Jadinya makanya airnya ditambahin sama si sabun supaya. Orang nggak pakai sabun? Tadi kata kamu tangannya pakai sabun. Beda. Terus koinnya diapain? Kan kamu klip bikin L tuh. Terus L-nya diapain? Pelan-pelan di atasnya ini L-nya koinnya terus ini. Terus habis itu di pelan-pelan taruh air udah gitu. Ya itu. Nggak pakai sabun, nggak pakai apa-apa. Kalau yang itu berarti prinsipnya sama. Gimana caranya koinnya bisa jadi lebih ringan supaya. Kalau yang aku tadi tuh pas festival nih. Mana sih? Di sinilah, jangan itu buku sekolah. Jadi tantangan dulu. Ya, terus. Jadi gini, jadi kan dikasih kayak air. Ini air ya. Terus ini apa namanya wadah toples. Terus habis itu apa namanya nih tuh kayak apa namanya kayak sabun cuci piring. Iya, sunlight gitu. Iya, sama iya itu udah terus caranya ini dituangin ke sini. Iya. Terus habis itu ini dituangin dikit. Ini beda ya. Iya. Terus habis itu ini ditaruh di apa namanya ada gelas. Dikasih air hangat, pokoknya air hangat. Terus habis itu kan ini air hangat. Terus habis itu nanti si gulanya itu nanti dimasukin ke sini. Gula? Iya. Oh, okay. Tapi dikit aja. Oke. Terus habis itu kan ini dalamnya udah ada isinya. Terus habis itu nanti gulanya dicampurin ke sini, hasil itunya dicampurin ke sini dikit-dikit. Terus yang terjadi adalah kan ada sedotan bentuknya dibentuk segitiga gitu ya. Terus habis itu ditaruh di tengah-tengah. Iya. Sampai ada kayak bubble gitu loh. Jadi terus habis itu apa namanya?
Jadi tangan kita tuh harus dibasahin, dikasih sabun ya iya dikit. iya pokoknya. Terus habis itu harus dikasih sabun gitu. Terus nanti kan jadi segitiganya ya. Segitiganya dimasukin tangan yang di samping. Udah gitu doang. Oh, jadinya segitiganya kamu masukin dari bawah gitu. Enggak, segitiga aja dimasukin pakai jari gitu. Kan dalamnya tadi kan ada itunya. Ada gula sama bubble itu kan tadi. Iya, bubble-bubblenya itu. Terus habis itu masukin. Nggak boleh meletus. Oh ya, oke, paham. I see, kebayang sekarang. Aku pikir dicampur sama yang koin tadi. Kalau yang koin itu dikasih wadah, koin, terus paperclip gini. Iya tahu. Terus habis itu paperclipnya tuh dibuat L gini loh. Gini. Terus nanti koinnya ini nanti taruh di atasnya gini. Terus habis itu dalam sini kan ada wadah air. Isinya udah diisi air gitu. Terus dimasukin ke sini pelan-pelan. Dan nggak boleh sampai jatuh. Nanti harus ngambang gitu, ngerti kan? Iya. Nggak, kalau jatuh berarti gagal gitu. Iya, oke. Sebenarnya si koinnya itu ketika dikaitkan sama besi, masanya itu jadi lebih ringan, makanya kenapa dia bisa ngambang tuh. Tapi kadang-kadang masih jatuh. Ada yang masih jatuh karena masih buru-buru naruhnya. Emang rekor dunia tuh paling lama itunya ngambang bro? Rekor dunia apa dulu nih? Banyak rekor dunia. Namanya Guinness World namanya. Enggak, itunya yang paling ngamitin itunya. Oh ini. Yang paling lama koinnya ngambang. Nggak tahu deh, Miss. Kayaknya berhari-hari ada deh. Ada yang sampai di atas 24 jam. Kok kau ini tahu? Kan waktu itu pernah dibahas di TV. Terus waktu itu masih kayak ngebahas soal rekor dunia apa gitu. Jadinya tahu. Oke, sekarang Mandi coba nanti dicek. Iya, ntar Miss cek ya. Yang koin L itu kan. Enggak, yang koinnya yang ngambang itu berapa itu? Oke. Berapa rekor? Untuk yang manfaat cahaya, penggunaan cahaya, iya. Penggunaan cahaya itu ada satu. Yang pertama, dia bisa untuk radar, untuk lampu, untuk SG ya kan. Untuk habis itu radarnya itu kepanjangan dari radio detection and ranging, yaitu untuk ranging tulisannya. Ranging. Nice. Terus jadi bacanya itu loh, bacanya. Ya, oke. Radio detection and ranging gitu. Nah, habis itu dia fungsinya untuk apa? Mengukur jarak sensor ke target dan mengukur benda. Yang pertama bisa memprediksi cuaca. Ingat kalau misalnya jadi cahaya, prediksi. kita bisa tahu kalau misalnya mendung atau ada kecepatan arah mata angin, itu berarti kita tahu oh kayaknya udah mau hujan nih, kayak gitu kan. Yang kedua berguna untuk sistem penerbangan. Kira buat sistem pernafasan. Kayak GPS gitu kan. Terus deteksi kapal sistem pelayaran. Jadi kamu tahu nih jam berapa nih harus berlayar. Yang pulang siapa, kayak gitu. Kalau lampu udah biasa ya, lampu itu kan penerangan kan ya. Iya, di mana-mana juga ada, di atas ada, di bawah ada, di manapun ada, di luar ada. Benar, tapi ada di daerah Indonesia yang masih nggak punya lampu. Di pelosok-pelosok kayak di Papua sama di Kalimantan masih pakai Petromax. Tahu nggak Petromax? Lampu yang nyalanya warna kuning pakai minyak tanah yang dibawa-bawa gini kayak zaman dulu. Terus habis itu sinar gamma, yaitu bentuk dari radiasi, biasanya digunakan untuk apa, Miss? Biasanya buat rongsen ya. Kalau kita rongsen itu pakai sinar beda. Kemudian beda Kak, apanya? Sinar gamma tuh beda sama rongsen. Oh iya, sinar gamma itu yang nomor 3, yang tadi untuk radiasi. Terus yang medis. Iya kan, buat ngecek kankernya. Iya, kalau untuk yang medis tuh katanya sih sinar kayak X. nggak perlu luka saya. Iya, itu untuk rongsen. Caranya adalah bersentuhan dengan jaringan tubuh dan nanti hasilnya. Jaringan tubuh tuh apa sih? Ini kulit. Kulit jaringan? Iya, kulit tuh jaringan tubuh. Kalau organ baru namanya paru-paru. Terus lambung itu organ, tapi kalau jaringan tuh ya kulit, itu jaringan tuh. Aku kira jaringan tuh kayak saraf.
Kalau sel contohnya apa? Sel darah kayak Sel gitu. darah putih, Sel darah putih, darah merah. darah merah itu sel. Tapi kalau jaringan ini kulit nih jaringan. USG mendeteksi atau memeriksa organ tubuh serta mengecek janin. Sama nggak sih kayak bunyi juga ada kan ya di USG kan? Ini nakal. Oke, sampai sini ada mau ditanya nggak? Enggak. Benar? Iya, kita tutup, kita closing. Dadah. Sebenarnya kita masih ada lagi matematika, tapi kita udahi sampai sini. Kita baca doa mulai. Nah, stop.